السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setiap Ahmadi yang baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam dan berjanji untuk perbaikan rohani, akhlak, dan itikad. Dan ketika di masa ini Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat kepada kita dalam wujud MTA, sehingga program-program jemaat, khutbah-khutbah, jalsa, dan yang terpenting yakni baiat internasional dengan perantaraan MTA dan internet, ratusan ribu para Ahmadi ikut serta di dalamnya. Untuk itu, bagi para Ahmadi, baik Ahmadi keturunan atau mereka yang baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, mereka tidak bisa mengatakan bahwa kami tidak mengetahui janji baiat. Jadi, jika perlu akan hal tersebut, yakni setelah baiat, kita harus berupaya untuk mengetahui hal tersebut dan memperhatikan janji baiat tersebut. Jika kita di dalam syarat-syarat akhlaki untuk perbaikan akhlak tadi diperhatikan oleh kita di dalam janji baiat tersebut, maka standar akhlak di dalam pergaulan, di dalam urusan perdagangan, jual beli, dan di dalam urusan perdagangan keseharian maupun rumah tangga, di dalam segala bidang itu akan tercipta perbaikan di dalam diri kita. Namun masih banyak di antara kita yang masih jauh dari standar tersebut, yakni standar yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dari kita. Berkenaan dengan hal ini, di dalam syarat baiat, beberapa hal yang beliau tekankan, ada salah satunya adalah, misalnya, jangan berkata dusta, jangan berbuat zalim, terhindar dari khianat, jangan terjerumus dalam hawa nafsu,
dunia pada umumnya dan khususnya umat muslim disebabkan karena hawa nafsu. Mereka tidak boleh menzalimi orang lain, bersikap rendah hati kepada orang lain, menzahirkan akhlak yang baik kepada siapapun. Pada umumnya, umat manusia, kita harus memberikan manfaat kepada segenap umat manusia. Jika kita memberikan perhatian akan hal-hal tersebut, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa meningkatkan standar akhlak kita, bisa menciptakan akhlak yang luhur dalam diri sendiri. Tidak hanya dapat meraih akhlak yang luhur saja, bahkan kita pun bisa menyentuh kepada ketinggian dari akhlak tersebut. Namun jika kita mengevaluasi diri, di dalam jemaat kita masih ada beberapa orang yang masih mengkhawatirkan, yakni meskipun mereka telah baiat, tapi masih belum mengamalkan hal-hal tersebut. Sebelum kita secara pribadi tidak melalui kondisi tersebut, di mana kita mengorbankan hak kita atau kita memasukkan diri sendiri pada kesulitan dan mengupayakan akhlak yang luhur, kita dengan lantang mengatakan bahwa sesungguhnya kita harus memperlihatkan akhlak yang luhur seperti ini. Dan yang tidak memperlihatkan itu adalah orang yang zalim. Kita mengatakan seperti itu. Tapi ketika secara langsung kita terdampak, terlibat di dalam hal-hal tersebut, maka kebanyakan di antara kita malah melupakan apa yang kita katakan tersebut. Ketika perlu, ketika dia memerlukan hal tersebut, bagaimana dia malah berbelit-belit dalam berbicara akhirnya. Sehingga tidak ada kebenaran di dalam perkataannya. Bahkan mendekati kedustaan. Untuk meraih haknya, terkadang kita berbuat zalim kepada orang lain. Terkadang kita pun berbuat khianat kepada orang lain. Terkadang memberikan kesaksian palsu demi untuk menyelamatkan pengkhianatan kita. Jika kita tidak melakukan itu dengan tangan, kebanyakan untuk memenuhi tujuannya, mendapatkan tujuannya, mereka merugikan orang lain. Alih-alih memperlihatkan kerendahan hatian, malah dikuasai oleh kesombongan, ketakaburan. Bahkan terkadang ada saja, meskipun sedikit atau banyak ketakaburan dalam dirinya. Saya perhatikan dalam kasus-kasus Dewan Qadha, ketika itu dipersembahkan kepada saya, alih-alih membuktikan kedustaan maupun kebenaran, alih-alih mengambil hak, justru sedemikian rupa diperlihatkan kekeras kepalaan, sehingga nampak menyedihkan. Di dalam urusan bisnis, alih-alih menjadikan kebenaran sebagai pondasi, justru malah lebih memperhatikan bagaimana supaya dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Dari antara mereka menunjuk pengacara di antara kedua belah pihak itu. Sang pengacara tadi malah untuk memperlihatkan kemahirannya, untuk berupaya untuk memperlihatkan bahwa dia lebih baik, dia memberikan kesaksian palsu. Apakah itu dalam urusan jual beli? Apakah itu dalam urusan perselisihan rumah tangga, suami istri? Atau di dalam kasus apapun? Disebabkan karena para pengacara tadi, sehingga jadi melenceng. Jadi para pengacara Ahmadi pun, dan dari kedua belah pihak yang berkasus di dalamnya, hendaknya
mereka memperhatikan janji beat dan mengutamakan rasa takut kepada Allah Ta'ala daripada untuk mencari keuntungan pribadi. Jelaslah bahwa pertengkaran itu terjadi ketika ada timbul keluhan, apakah itu benar atau tidak, benar atau keliru, timbul prasangka buruk. Dalam kondisi seperti itu adalah kewajiban seorang mukmin, alih-alih dia lebih memperpanjang perselisihan, alih-alih dia berkeras kepala, hendaknya demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, ciptakanlah kelembutan dalam diri, di dalam nizam jemaat, ataupun di dalam dewan qadha, bekerja samalah dengan mereka. Anggaplah saudara sesama lain. Kita, keluhan-keluhan yang jaiz maupun tidak jaiz, kesalahpahaman, hendaknya itu dijauhkan dan mengarungi hidup dengan penuh kecintaan satu sama lain. Namun, bagi yang bertanggung jawab dan bagi yang berhak, jika keduanya bersikap keras kepala, maka sekalipun nizam jemaat ataupun dewan qadha ataupun pengadilan di suatu negara, bagaimanapun mereka berupaya untuk menegakkan keadilan, maka kasus tersebut tidak akan pernah selesai jika memperlihatkan keras kepala kedua belah pihak tadi. Dia malah naik banding di satu pengadilan ke pengadilan lain. Jika meskipun salah satu pihaknya meminta keputusan kepada pihak yang tertinggi sekalipun, pengadilan tertinggi sekalipun, dia tidak menerima keputusan, atau dia menulis surat kepada saya bahwa saya telah dizalimi, katanya, mohon huzur berkenan untuk menilik kembali kasus saya. Sehingga keluh kesah seperti ini tidak pernah berhenti. Pada hakikatnya, seperti yang saya katakan, bahwa penzahiran ini, ketakaburan ini disebabkan oleh ketakaburan, keras kepala. Jadi, jika perselisihan ini kita ingin selesaikan dengan cara yang baik, perlu bagi kita untuk meninggalkan sifat keras kepala. Bahkan terkadang untuk menghentikan perselisihan, meskipun kita berhak untuk, maka untuk mengambil hak tersebut, terkadang perlu bagi kita untuk memberikan kemudahan kepada pihak kedua yang bersengketa dengan kita. Terkadang dalam beberapa kasus kita terpaksa meninggalkan hak kita sendiri. Dalam hal ini, bagaimana ajaran Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika ada yang datang dengan kondisi sempit, maka berikanlah kemudahan bagi dia sampai dia lapang. Dan jika kamu memaafkan hutangnya, memberikan berbuat baik kepada pihak kedua, itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Kalian harus mengetahui bahwa kalian pun bisa saja terjerumus kepada kondisi seperti itu. Dan yang terpenting adalah Allah Ta'ala dalam memberikan kebebasan kepada kita. Jika Allah Ta'ala yang pemilik segala kekuatan mulai mencengkram kasus kita, maka tidak ada lagi tempat kita bersembunyi. Jadi, adalah penting supaya kita di dalam urusan satu sama lain memperlihatkan kelembutan dalam perlakuan kita. Ini adalah prinsip dasar. Dalam urusan keseharian pun, dalam urusan bisnis, perdagangan, jual beli, hutang pihutang, hendaknya ini senantiasa difikirkan, direnungkan. Hadrat Rasulullah SAW pun berkali-kali menekankan kepada orang mukmin bahwa kalian di dunia ini harus bersikap penuh kasih sayang
maka Allah Ta'ala pun akan memperlakukan kalian dengan penuh kasih sayang di akhirat nanti. Kita hendaknya ingat setiap saat bahwa suatu ketika kita pun akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala hanya memutuskan kepada yang hak saja, maka akan sulit bagi kita untuk mendapatkan pengampunan. Jadi, rahmat Allah Ta'ala dan untuk meraih ampunan dari Allah Ta'ala, kita pun di dunia ini harus bersikap lembut kepada satu sama lain, kepada orang lain juga. Bukan hanya dengan kekerasan dan hanya memikirkan haknya saja. Tidak. Hadrat Rasulullah SAW pun kepada orang yang menagih hutang dan kepada yang berhutang juga, beliau mengabarkan kabar suka. Dalam suri riwayat dikatakan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang menagih hutang kepada seseorang dan setelah berlalu masa hutang tadi, tapi dia masih memberikan tenggang waktu, maka setiap hari, setiap yang menjadi tenggang waktu tadi akan menjadi sedekah bagi orang yang memberikan piutang tadi. Hadrat Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sedekah dapat menghindarkan kalian dari bala musibah yang kalian alami. Dari bala musibah. Jadi betapa indahnya jual beli ini. Yakni memberikan kemudahan kepada saudara kalian akan menarik ganjaran bagi kita dan menyelamatkan kita dari musibah. Jadi sedikit pun kebaikan Allah Ta'ala tidak akan pernah sia-siakan untuk memberikan ganjaran kepada kita. Jika kita mengingat ajaran yang indah dari Al-Quran Karim ini dan memperhatikan sabda Rasulullah SAW tersebut, maka akan tercipta satu lingkungan masyarakat yang indah dan damai. Tidak akan terjadi keresahan, tidak akan terjadi kemarahan, perselisihan. Orang yang lembaga-lembaga yang memberikan misalnya Dewan Kodok, mereka pun tidak akan terganggu. Alih-alih habis waktunya untuk memikirkan perkelahian, dia akan menggunakan waktunya untuk hal yang lebih baik lagi. Meskipun Dewan Kodok didirikan untuk mengurusi hal seperti itu, tapi jika di dalam menerima keputusan kedua belah pihak yang berkasus bersikap keras kepala, maka akan terganggu. Sehingga karena panjangnya kasus, sehingga kasus-kasus lain pun menjadi terdampak oleh kasus tersebut. Karena saling mengeyel satu sama lain. Dan kedua belah pihak yang menanggung biaya untuk pengacara, biaya sidang, sebagainya, itu pun akan terselamatkan biaya tersebut. Terkadang pihak-pihak saking keras kepalanya, sehingga dia terpaksa menanggung biaya pengadilan demi untuk supaya saya dimenangkan kasusnya. Terlepas apakah saya ini ada dalam hak atau tidak. Seperti yang saya katakan, terkadang orang menulis surat kepada saya, sebagian pihak, mohon huzur kiranya untuk menilik kembali kasus saya, mempelajari lagi kasus saya. Jika tidak ada sifat keras kepala, ketakaburan, maka waktu saya pun akan terselamatkan dari ketersia-siaan seperti ini. Terkadang setelah melihat kasus, mendalami kasus, ketika saya memberikan jawaban kepada kedua belah pihak yang berkasus, namun jika jawaban saya tidak sesuai dengan keinginannya, maka terkadang tetap saja orang ini terus bersikap keras kepala dengan mengatakan tidak, sayalah yang berada di pihak yang benar. Dan itulah sikap keras kepala. Dia berpikir supaya saya dimenangkan dalam kasus ini. Dan saya tidak akan memberikan kemudahan kepada pihak kedua yang bersengketa dengan saya, katanya. Meskipun saya menulis dengan jelas kepada orang itu, terkadang, namun orang ini tetap bulan ketiga, bulan keempat menulis surat kepada saya dengan mengatakan, saya telah menulis surat kepada huzur dan saya berada di atas kebenaran. Untuk itu mohon huzur kiranya untuk mempelajari lagi kasus saya dan berikanlah kemenangan kepada saya. Saya tidak mengatakan bahwa keputusan Dewan Kodok ini selalu benar 100%. Namun 80 atau 85% biasanya benar keputusan dari Dewan Kodok ini. Dan kesaksian ataupun bukti yang dipersembahkan berdasarkan itu
itu benar keputusan itu. Jika memang keliru, tidak bisa kita lantas curiga kepada niat seseorang. Orang-orang ini memutuskan dengan niat yang tulus dari dalam hatinya. Jadi, jika anggapan salah satu pihak, dia berhak, dia harus menang dalam kasus ini, namun yang keputusan itu tidak memihak kepadanya, lantas kita tidak bisa menuduh kepada kadi ataupun dewan kodok. Terkadang orang-orang yang bersikap keras kepala, mereka menuduh kepada bahwa keputusannya keliru. Mereka telah memutuskan dengan kenyataan yang benar, hakikat. Jika dalam suatu keputusan ada keraguan, ada kecurigaan, atau salah satu pihak ragu, curiga kepada pihak yang kedua, maka atas pengajuan salah satu pihak, terkadang saya pun meminta file lagi, meminta arsip lagi, dokumen untuk dicek kembali. Namun seperti yang saya katakan, kebanyakan keputusan yang diberikan adalah benar. Dan hanya karena buruk sangka saja, timbul keraguan, kecurigaan di dalam hati. Jadi kita harus terhindar dari buruk sangka. Buruk sangka dapat membuka jalan keburukan lainnya. Dalam urusan Dewan Qadha, apakah secara langsung mengenai jual beli, bisnis, ataupun rumah tangga, di dalam setiap perkara, secara langsung ataupun melalui perantara, ada saja urusan harta maupun uang di dalamnya. Apakah itu mengenai dengan hak mas kawin, pembelian barang-barang, urusan rumah tangga, urusan perdagangan, kebanyakan di sana ada saja terlibat urusan uang di dalamnya. Bagaimanapun, urusan uang ada saja terlibat di dalam setiap kasus. Dan orang yang memberikan kemudahan, prinsipnya diberikan kemudahan, dan di setiap tempat ada saja hal yang seperti itu. Dalam urusan rumah tangga pun, tuntutan uang, tuntutan harta, jual beli. Dalam urusan jual beli juga ada tuntutan uang, tuntutan harta. Misalnya dalam urusan rumah tangga, seperti yang saya katakan, pelunasan mas kawin, ini pun merupakan utang yang merupakan kewajiban si suami untuk melunasinya. Namun terkadang pihak perempuan menuntut uang yang lebih dari kemampuan si suami. Di satu sisi, si pihak laki-laki wajib untuk melunasi utangnya, mas kawinnya. Di sisi lain, pihak perempuan mereka berbuat zalim, aniaya dengan menetapkan hak mas kawin yang tinggi sehingga menjadi beban bagi si pihak laki-laki yang sulit bagi si pihak laki-laki untuk melunasinya. Sedangkan pihak kedua tidak hanya sulit untuk melunasi, bahkan dia tidak punya kemampuan untuk melunasinya. Lantas Dewan Qadha melihat kondisi si pihak laki-laki dan mengurangi mas kawin. Lalu mulailah keberatan dari pihak kedua, dari pihak si perempuan. Begitu juga jika secara langsung urusan jual beli utang, urusan utang misalnya, jika pihak Dewan Qadha melihat lalu memutuskan untuk dicicil, lantas pihak kedua pun melontarkan keberatan, mengeluh. Kita sebagai Ahmadi berkenaan dengan masyarakat yang damai, kita menyerukan kepada dunia, maka kita pun dalam berbagai urusan harus berupaya untuk menciptakan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Para sahabat, bagaimana dalam urusan satu sama lain, bagaimana mereka bersikap, berperilaku, sebagai sekilas saja akan saya sampaikan dalam satu riwayat, Hadrat Abu Qatadah ada seorang muslim, dia meminjam utang kepada Hadrat Abu Qatadah. Ketika Hadrat Abu Qatadah datang untuk menagih kepada dia, dia sembunyi orang muslim ini. Suatu ketika Hadrat Abu Qatadah pergi, diketahui dari anaknya bahwa ayah saya ada di rumahnya. Lalu beliau berteriak dari luar, Abu Qatadah ini, saya sudah tahu bahwa kamu ada di dalam rumah. Untuk itu, tidak perlu bersembunyi. Datang keluar ke sini,
bicaralah dengan saya baik-baik. Orang Muslim tadi datang keluar, lalu bertanya, kenapa kamu sembunyi dari saya? Dia mengatakan, yang sebenarnya adalah, saya saat ini sedang kesulitan uang. Kondisi ekonomi saya sedang buruk saat ini. Saya tidak punya uang. Seiring dengan itu, saya pun punya beban tanggung jawab keluarga, istri, anak saya banyak. Saya pun harus memenuhi kebutuhan keluarga saya. Abu Qatadah mendengar hal itu, memang apakah benar seperti itu? Seperti yang kamu katakan sama saya barusan? Tadi dia menjawab, demi Tuhan, kondisi saya betul seperti ini. Saya sedang sulit. Lalu Abu Qatadah memaafkan hutangnya itu dan menganggap lunas utangnya itu. Jadi inilah sikap yang harus diamalkan oleh setiap orang mukmin satu sama lain, yakni kelembutan dan menebarkan kasih sayang kepada satu sama lain, yang dengannya dapat tercipta kedamaian. Namun di dalamnya ada orang diceritakan mengenai kondisi orang yang meminjam utang tadi, bahwa dia bukan orang yang berkeras kepala, melainkan dia menyadari dan dia merasa malu bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Dari riwayat tadi, untuk itu dia sembunyi ke sana kemari. Dia tidak mengatakan bahwa saya tidak akan membayar hutang kamu. Karena saat ini ada saja kasus pada zaman kita yang betul-betul berbalik 100 derajat, 180 derajat dari itu. Alih-alih membayar hutangnya, dia malah membuktikan bahwa tidak, saya tidak pernah meminjam utang dari kamu. Jadi, kedamaian dapat tercipta dari kedua belah pihak tadi. Orang yang meminjamkan hutang dengan memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Begitu juga orang yang berhutang yang merupakan tanggung jawabnya untuk melunasinya, dia pun harus menyadari dan tanggung jawab dan khawatir akan itu. Jadi, setelah baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam, kita pun sebagai Ahmadi harus menyadari, memperhatikan hal tersebut. Apakah Dewan Qadha memberikan kemudahan ataupun tidak? Apakah Dewan Qadha ini memaksa untuk melunasi atau tidak? Orang yang meminta hak hendaknya memperlihatkan kelembutan, dan orang yang harus membayar hak, dia pun harus menyadari bahwa dia bertanggung jawab untuk melunasi, lalu harus berupaya untuk melunasi hutangnya itu. Jadi, jika tidak melaksanakan hak, memperlihatkan keras kepala, berkenaan dengan hal itu, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seorang yang kasus yang orang yang punya rumah, ada orang yang menyewa rumahnya, dia tidak mau mengosongkan rumah itu. Orang yang punya pemilik rumah, dia tidak tinggal di Qadian karena dia tentara, tugas di luar Qadian, dan dalam setahun dia hanya tinggal beberapa hari saja di Qadian. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya katakan kepada si pemilik rumah, kamu kan tentara, dalam setahun paling kamu hanya 15-20 hari tinggal di Qadian. Hanya untuk sebentar saja kan kamu bisa tinggal di Langgarkhana. Atau kamu bisa numpang dulu di kawan kamu. Saat ini di Qadian kurang sekali rumah-rumah. Jika kamu hanya karena alasan bahwa kamu ingin tinggal hanya beberapa hari saja di rumah itu, kamu mengusir orang yang menyewa rumah kamu, maka dia akan menderita. Coba perhatikan, para sahabat Masih Maud alaihi salam bagaimana memberikan hartanya kepada orang yang datang dari luar, memberikan kemudahan. Tapi kamu demi untuk tinggal 15-20 hari saja, kamu malah mengusir orang yang tinggal untuk 11 bulan lamanya. Itu sangat, beliau bersabda, saya sangat terharu melihat itu. Orang itu menjawab, pemilik rumah tadi menjawab, Huzur memang berkata benar. Saya keliru telah mengganggu orang yang menyewa rumah saya ini, tapi Huzur juga mohon bertanya kepada orang yang menyewa rumah saya, bahwa sejak 8-9 bulan yang lalu dia tidak pernah membayar sewa rumahnya. Yang karenanya saya berpikir, saya harus mengusir orang ini dari rumah saya, karena dia tidak mau membayar biaya sewa rumah. Lalu beliau, Huzur mengatakan kepada pemilik rumah, oh kalau begitu alasan kamu logik. Dan itu bukan salah kamu untuk mengusirnya.
Dia mengatakan, beliau bersabda, saat itu kondisi saya sangat aneh sekali. Saya telah berusaha untuk melembutkan hati si pemilik rumah itu, merayu, namun dia telah mengatakan sesuatu kepada saya yang saya tidak bisa menjawab lagi perkataannya itu. Jika pihak kedua tadi membayar sewa rumahnya dengan baik, maka saya bisa melobi si pemilik rumah tadi, saya bisa mengambil keputusan yang bisa memberikan kemudahan bagi si penyewa tadi. Tapi si orang menyewa tadi malah tidak membayar biaya sewanya dan malah ingin menguasai rumah itu. Beliau bersabda, kondisi saya saat itu seperti halnya ada kisah lucu ada seorang Pathan di Pakistan, katanya kisah lucu. Dia mendengarkan dari kabar dari orang lain bahwa jika kamu membuat orang lain membacakan kalimat syahadat, maka kamu akan pergi ke surga, katanya. Lalu dia menangkap seorang Hindu, tolong kamu baca kalimat syahadat, katanya. Si Hindu mengatakan, apa artinya buat saya baca kalimat syahadat? Dia menjawab, kamu harus baca kalimat syahadat. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Oke, kalau begitu, ajarkan saya kalimat syahadat. Si Pathan tadi mengatakan, kamu baca sendiri, saya tidak mau mengajarkan kamu. Orang Hindu mengatakan, bagaimana saya bisa baca kalimat syahadat? Karena saya bukan Muslim, saya tidak tahu bagaimana kalimat syahadat itu. Kamu mungkin tahu, ajarkan saya. Si Pathan mengatakan, saya sendiri tidak tahu kalimat syahadat. Sekarang kondisi saya tidak mujur, katanya. Jika saya membacakan kamu kalimat syahadat, saya bisa masuk surga, katanya. Beliau bersabda, begitulah saya telah memberikan nasihat kepada si pemilik rumah, berusaha untuk melembutkan hati si pemilik rumah. Ketika saya mengatakan begitu, dia mengatakan sesuatu, sehingga saya pun tidak berdaya apa-apa. Jika si pihak kedua tadi membayar biaya sewa rumah dengan baik, tidak merampas hak si pemilik rumah, maka saya tidak akan bersikap seperti itu. Jadi, orang mukmin hendaknya dia gigih, bersemangat untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, jika kasus dipersembahkan kepada khalifah, terkadang, maka hendaknya segala sesuatu itu didasarkan pada kebenaran. Alih-alih, pada akhirnya khalifah menjadi malu karena perkataannya sendiri. Berupayalah untuk menyelamatkan khalifah dari rasa malu itu. Jika si pihak kedua tidak benar. Untuk itu, harus memberikan kesaksian yang benar. Banyak sekali kasus pada masa ini, sehingga jika kita melembutkan hati orang yang menuntut hak, maka pihak yang kedua kadang tidak mendukung hal itu. Sehingga timbul keraguan, kecurigaan. Katanya, saya tidak diperlakukan lembut, katanya. Hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan bahwa untuk menegakkan masyarakat yang indah, bagaimana seharusnya? Bagaimana lingkungan harus tercipta? Dua pihak yang berkasus, bagaimana mereka hendaknya melaksanakan haknya masing-masing? Saya akan sampaikan beberapa sabda beliau. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang beliau memberikan doa kepada orang yang memberikan kemudahan, wahai Tuhan, berikanlah rahmat Engkau kepada orang yang memberikan kemudahan ketika dia berjual beli dan ketika dia menagih hutang kepada orang lain. Lalu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kabar suka kepada orang yang memberikan kemudahan. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah memasukkan seseorang ke dalam surga, yakni orang itu adalah yang ketika dia menjual, ketika dia membeli, ketika dia berhutang, dan ketika dia menagih hutang, dia memberikan kemudahan kepada orang lain. Itulah hal yang membuat dia masuk surga. Lalu dalam satu riwayat dikatakan, beliau bersabda, orang yang memberikan tenggang waktu kepada yang berhutang, ketika dia meminta tenggang waktu, maka jika di akhirat nanti tidak ada naungan untuk dia, maka Allah Ta'ala akan memberikan arasnya untuk menjadi naungan di akhirat nanti. Lalu beliau SAW berkenaan dengan pengampunan bagi seseorang,
Beliau SAW bersabda, ada seorang pedagang yang biasa memberikan hutang kepada orang lain. अगर वो Jika किसी तंगदस्त शख्स को देखता dia melihat orang itu tidak bisa कहता membayar hutangnya, maka dia mengatakan kepada शायद अल्लाह karyawannya, maafkanlah hutang orang ini. Mungkin Allah Ta'ala akan memberikan, ताला उसके इसम memaafkan kita juga kepada. अल्लाह ताला ने Beliau bersabda, सरफ नजर Allah Ta'ala mengampuni orang tersebut karena amalannya itu. Jadi orang yang memiliki kemampuan, hendaknya sebisa mungkin सहूलत मुहैया dia berikanlah kemudahan kepada orang lain, alih-alih अदालतों में mem- फजूल वक्त ज़ाया करें menyanyiakan waktu di Dewan Kodo, di pengadilan untuk hal seperti itu. लेकिन Namun, हम सिर्फ यही नहीं कहते Islam tidak hanya mengatakan itu saja. कर्ज देने वाले yakni orang yang memberikan hutang atau orang yang meminta hak supaya memberikan kemudahan. Islam menegakkan satu lingkungan masyarakat di mana फरीक को setiap उसके फ़राइज़ pihak जो दिलाता है ditekankan untuk melaksanakan kewajibannya yang darinya दिलों की नफरतें दूर हों akan terjauh kebencian hati भी कायम dan tercipta kedamaian di dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu, अदायगी है yang diberikan tanggung jawab untuk membayar haknya, orang itu pun diberikan nasihat. Hadrat Muslim Maud memberikan contoh और बहुत सी मिसालें dan masih banyak contoh-contoh lain कि बगैर किसी bahwa tanpa keterpaksaan की अदायगी में di dalam melaksanakan kewajiban, terkadang orang malas untuk और ऐसे लोगों का melaksanakan kewajiban membayar hutang निज़ाम dan terkadang nizam ना दे सकता tidak bisa memberikan, अगर ऐसे लोगों का साथ tidak bisa bekerja sama dengan orang seperti itu. Jika orang yang seperti ini didukung oleh Dewan Kodo, oleh nizam jemaat, maka dia akan menjadi jadi के बजाय di dalam keburukannya itu. Dan alih-alih tercipta kedamaian, malah tercipta kerusuhan di dalam lingkungan masyarakat. Hadrat Masih Maud alaihi salam, di dalam syarat biat beliau adalah salah satunya adalah saya akan berusaha untuk terhindar dari kefasadan. वसल्लम ने Hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan hal ini हमें हिदायत से नवाजा है telah memberikan petunjuk kepada kita. Dalam satu riwayat dikatakan, आप सल्लल्लाहु beliau SAW bersabda, कि दौलतमंद का कर्ज अदा न करने में "Je- मटोल dengan berbelit-belit, mengatakan berbelit-belit tidak mau membayar hutang kepada orang yang memberikan hutang, itu adalah kezaliman. Jika dikatakan untuk membuntuti orang yang berhutang tadi, वाले का पीछा करे maka silahkan, यानी फिर मजबूर yakni paksalah orang yang berhutang tadi दूसरों का हक दिलवाया जाए untuk melaksanakan haknya. Jika kalian diperintahkan untuk memaksanya, tidak ada kelembutan di dalamnya. किसी सहूलत की जरूरत नहीं Tidak perlu lagi diberikan kemudahan. Karena orang itu mampu untuk membayar hutangnya, melunasi hutangnya. Seperti yang saya katakan, इससे तो अगर ये नहीं करेंगे jika tidak diperlakukan seperti itu, रस्मों को maka orang yang merampas hak orang lain tadi जरूरत akan terus menjadi-jadi dalam keburukannya. फिर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि Lalu Hadrat Rasulullah SAW bersabda dalam suatu kesempatan, वसल्लम के कर्ज अदा करने वाले का टाल मटोल करना orang dengan dia mengatakan berbelit-belit tidak mau membayar hutang, करार देता है maka menghukumnya adalah dihalalkan bagi orang itu. हमें जमात का फर्ज है Jadi adalah kewajiban bagi nizam jemaat करने वालों untuk memberikan hukuman kepada orang yang merampas hak orang lain seperti itu. Jika dia tidak mau bekerja sama, खुदा के फैसलों के मुताबिक तामील न jika dia tidak mengamalkan sesuai dengan keputusan Dewan Kodo, करने वालों को सजा मिलती है dan jika orang yang merampas hak tadi mendapatkan hukuman, उन्हें शोर नहीं मचा maka janganlah ribut di belakang bahwa saya tidak diperlakukan अल्लाह ताला lembut oleh jemaat katanya. Rasul Allah Ta'ala telah memberikan hak kepada nizam jemaat untuk menghukum orang yang seperti itu. मुल्की कानून भी Undang-undang negara pun memberikan hukuman kepada orang yang seperti itu. फिर एक बड़े अंजार की और खौफ Lalu वाले इरशाद आम ada sabda Rasulullah SAW yang mengerikan, yang sangat memberikan peringatan kepada kita. अदा न करने वाले Jadi orang yang tidak mau membayar haknya, melaksanakan kewajibannya. वाले Jika orang yang merampas hak orang lain, फरमाया कि अगर किसी का हक मारने कि जिस शख्स ने orang yang लोगों से वापसी करने की निस्बत से माल लिया dia, है कि अगर jika ada orang yang वापसी करने की नीयत से माल लिया या कर्ज लिया meminjam utang kepada orang lain dengan niat untuk melunasinya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemampuan kepada orang tersebut untuk melunasinya. Namun, orang yang meminjam hutang kepada orang lain dengan niat फरमाया कि और जो शख्स untuk tidak akan melunasinya और तल्फ करने की dan untuk niat untuk merampas ताला उसे harta orang itu, maka Allah Ta'ala pun akan merampasnya. अगर नीयत में एक हो Jika niat orang itu baik, maka वसाइल Allah Ta'ala akan memberikan sarana kepada orang itu. के दिल में
atau akan melembutkan hati orang yang meminjamkan utang tadi. Namun jika niatnya tidak baik, maka Allah Ta'ala pun akan menghukumnya. Hadrat Rasulullah SAW pada umumnya tidak mau menyolati jenazah orang yang seperti itu. Orang yang masih tertimpa hutang dengan sengaja tadi seperti itu. Dan dia tidak mau membayar hutangnya. Hadrat Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita untuk terhindar dari hutang. Bahkan beliau pun mencampurkan antara hutang dengan kekufuran. Beliau pernah bersabda, seorang sahabat meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa saya meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kekufuran dan hutang piutang. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah urusan hutang ini disamakan dengan kekufuran? Rasul bersabda, ya. Berkenaan hal ini, lebih detail lagi, diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah. Beliau bersabda, Rasulullah SAW biasa membaca doa dalam salat, ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari dosa-dosa dan hutang. Ada orang yang bertanya, wahai Rasul, Tuhan, berapa banyak perlindungan yang Tuhan minta dari supaya terhindar dari hutang? Beliau bersabda, ketika seseorang itu tertimpa hutang piutang, maka ketika dia berbicara, dia berdusta dan dia mengingkari janjinya ketika berbicara, ketika berjanji. Jadi inilah alasan kenapa kita harus meminta perlindungan dari hutang. Jika secara langsung semoga orang yang meminta hutang pun dia terhindar dari itu. Namun jika dia telah berhutang, dia harus memikirkan bagaimana untuk melunasinya. Pelaksanaan hak juga seperti hutang sebetulnya. Kita harus serius untuk melunasinya, untuk membayarnya. Setelah keputusan Dewan Qadha, jika hak-hak atau hutang itu dimaafkan, maka mintalah supaya pihak kedua memaafkan. Jika dialah yang bisa memaafkan, dialah yang bisa memberikan kemudahan. Jadi, anggota jemaat hendaknya memberikan perhatian akan hal tersebut. Pelunasan hutang, berkenaan dengan pelunasan hutang, Hadrat Khalifatul Masih Awal, radhiyallahu anhu, memberikan resep kepada kita. Jika orang yang berhutang mengamalkannya, banyak sekali orang yang menulis berkenaan dengan hutang. Coba amalkan nasihat beliau. Beliau bersabda, pertama, banyaklah istighfar sebanyak-banyaknya. Yang kedua, tinggalkanlah sikap boros. Kebanyakan orang meminjam hutang untuk berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang. Dan yang ketiga, beliau bersabda, jika dia mendapatkan uang sedikit saja, maka bayarlah, cicillah bila perlu untuk melunasi utang itu. Jika datang uang kepada kamu, maka sebisa mungkin bayarlah utang kamu. Jika setelah digunakan untuk keperluan diri dan masih ada sisa, bayarkanlah. Kumpulkanlah, tabungkanlah, atau bayarlah dengan dicicil. Bagaimanapun harus dipikirkan. Meskipun sedikit kamu mendapatkan uang dan terpaksa kita harus menyusahkan diri sendiri untuk melunasi hutang itu, kita harus melunasi hutang itu. Meskipun dicicil. Sebagian orang ada yang hobi untuk meminjam hutang demi untuk hambur-hamburankan uang. Dia membeli mobil-mobil yang bagus. Ada orang yang menulis, saya sudah punya mobil, Huzur, tapi saya menyukai mobil yang bagus itu. Saya tidak punya uang, apakah saya boleh minjam utang ke bank untuk membeli mobil baru itu? Jika orang suatu kali minjam utang, maka dia akan terus terjerumus kepada hutang tersebut. Jadi, kita harus terhindar dari hasrat yang sia-sia seperti itu. Banyak juga orang yang mulai berbisnis, tapi tidak ada pengalaman, masih muda, masih mentah. Lalu dia minjam utang kepada orang lain untuk modal usahanya. Karena tidak ada keahlian, sehingga bisnisnya bangkrut. Dia pun menjadi miskin, terjerumus di dalam hutang. Akhirnya orang itu. Orang-orang yang seperti ini, hendaknya berhati-hati. Dan orang yang memberikan pinjaman pun,
supaya alih-alih di hari kemudian dia pun menjadi curiga, malah berseteru. Pikirkanlah dulu sebelum meminjamkan utang kepada orang lain. Berhati-hatilah. Karena uang dia pun akan hilang pada akhirnya. Dan orang yang meminjam pun kasihan. Ya dia tidak kasihan sebetulnya. Kadang dia niatnya jahat juga. Atau niatnya tidak baik. Dan dikarenakan itu malah terjerumus dalam sidang, pengadilan, dihinakan dan sebagainya. Bagaimanapun kita harus terhindar dari semua itu. Supaya lingkungan masyarakat yang damai terus tercipta dalam lingkungan kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan dalam kehidupan kita. Kita bisa, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menciptakan kehidupan yang indah. Dan akhlak yang luhur, standar yang luhur dari akhlak itu. Yang diharapkan oleh Masih Maud Islam dari kita. Dan disebutkan dalam Al-Quran Karim. Dan ditekan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi orang yang memiliki itu semua. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم